4 rekomendasi buku yang kamu bisa baca di tahun 2025. Ini adalah beberapa buku yang lagi gue baca, dan ada beberapa yang sudah gue baca tahun kemarin. Gue lebih percaya sama buku daripada sama manusia. Karena manusia hari ini bisa ngomong A, besok tiba-tiba bisa B, hari ini baik, besok jahat. Dan yang gue suka dari buku adalah mereka ya apa adanya aja. Buku selalu konsisten, gak pernah berubah dari masa ke masa. Di tahun 2025, siapa tahu kamu lebih butuh teman dalam bentuk buku daripada manusia. Link dari setiap buku akan gue taruh di deskripsi, mau itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya. Sebelum kita masuk ke list 4 buku rekomendasinya, gue mau kasih honorable mention, yaitu adalah Atomic Habits. Kalau kamu belum pernah baca buku Atomic Habits ini dalam bentuk apapun, please sebelum mulai yang 4 itu, baca ini dulu. Singkatnya, Atomic Habits ini bisa membantu kamu untuk bisa punya clearer view ya. View yang lebih jelas bagaimana caranya bisa mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Cara-cara simple dan efektif dari yang kecil-kecil supaya bisa menjadi lebih besar dan lebih berdampak bagi kehidupan kamu. Jadi, honorable mention, basically ini yang nomor 5, yaitu adalah Atomic Habits. Oke, sekarang kita masuk ke yang nomor 1, yaitu adalah The 48 Laws of Power by Robert Greene. Ya, gue lagi baca yang versi concise-nya, yaitu yang lebih ringkas, yang lebih kecil. Supaya sebenarnya tujuannya supaya gue bisa bawa-bawa ini kemana-mana lebih gampang. Dan tapi tetap nggak kehilangan dari esensi, dari pesan atau ilmu yang ada di buku ini. Dan kalau boleh jujur, yang versi besar atau originalnya itu mahal sekali. Hampir 500.000. Jadi akhirnya gue decide, gue mau lihat ini dulu, yang kecil, sebelum gue beli yang besar nanti. Dan sejauh ini ada banyak banget perintah-perintah tentang kekuasaan atau power yang gue belajar dari buku ini. Dan ini sangat mind-blowing banget. Tapi ada beberapa sisi yang menurut gue cukup bahaya kalau kamu suka banget sama buku ini. Tapi bahayanya bahaya yang baik, karena kamu bisa menjadi orang yang sangat mendominasi ruangan, pertemanan, di tempat pekerjaan kamu. Pokoknya semuanya kamu bisa take over dengan baik sekali. Basically kayak villain arc lah gitu. Dari orang yang misalnya polos, yang baik-baik, nggak tahu apa-apa, atau yang kayak cuek dan terima aja kenyataannya gitu. Misalnya dibully orang atau ditekan orang. Saat kamu selesai baca buku ini, orang-orang itu akan ada di bawah kamu. Jadi rekomendasi gue yang pertama adalah The 48 Laws of Power. Nanti linknya semua ada di bawah. Sekarang nomor 2, yaitu adalah The Daily Stoic. Ya, ini adalah 366 meditasi dalam hikmat, ya, perseverance, the art of living. Nah, ini dari Ryan Holiday. Dan so far, gue lagi baca ini kurang lebih udah 10-12 hari ya. Jadi gue sehari gue baca 1 page. Jadi di setiap halamannya ada tanggal hari ini. Jadi kalian bisa baca 1 hari 1 halaman aja cukup. Dan sejauh ini gue suka banget sama buku ini, karena buku ini itu kalau dibikin manusianya ya, itu seperti kakek yang ada di rumah kamu, yang sebelum kamu keluar rumah atau bekerja, sekolah atau apapun itu, mereka bisa ngomong ada 1 atau 2 kalimat wisdom gitu loh. Kayak ada kata-kata hikmat, kata-kata bijak untuk hari itu. Jadi kalau kamu sebelum beraktivitas, sebelum keluar rumah, atau mungkin sebelum tidur, nah ini tuh kayak sosok kakek atau nenek yang penuh dengan kebijaksanaan gitu loh. Sangat simple untuk dibaca, sangat simple untuk dimengerti. Gua sangat rekomendasiin banget The Daily Stoic. Sekarang kita ke buku yang nomor 3, yaitu adalah Why Has Nobody Told Me This Before by Dr. Julie Smith. Sekarang kita sudah mulai masuk ke tahun 2025. Setiap hari pasti ada alasan yang baik untuk kita kena mental. Buku ini bisa jadi antidote yang sangat baik. Nah, kalau buku ini sangat membantu gue sebagai therapist ya, seperti terapis gue. Buku ini mengajarkan bagaimana caranya kita bisa mengontrol emosi kita, bagaimana caranya mental health kita tetap bisa terjaga, dan bukan cuma hanya terjaga, tapi semakin baik. Ini contoh konteks isinya ya. Misalnya on dark places ya, saat kita moodnya lagi jelek, kita lagi depresi. Membahas tentang motivasi, tentang emotional pain, stres, keraguan, ketakutan ya, dalam tujuan hidup. Buku ini punya itu semua. Jadi kalau kalian punya keraguan dalam hidup, ketakutan, depresi, dan mungkin orang-orang di sekitar kalian nggak bisa diandelin, mungkin kalian bisa mengandalkan buku ini. Dan buku nomor 4, yang terakhir, ini sebenarnya sudah cukup klasik dan sepertinya di Indonesia juga udah cukup banyak yang tahu dan mungkin sudah banyak yang baca. Cuma gue tetap akan rekomendasiin ini, The Psychology of Money by Morgan Housel. Ini bagus banget.
ini sangat mengubah perspektif gue tentang uang. Hidup semakin susah, nggak semakin gampang. Uang semakin susah dicari, apa-apa semakin mahal. Jadi ini cocok banget untuk orang-orang yang mungkin berpikir bahwa uang adalah segalanya, ya, kesenangan cuma bisa dapat oleh uang. Tapi buku ini bisa mengajarkan semuanya supaya kita bisa punya mindset yang lebih benar terhadap uang. Jadi kita juga nggak terlalu panik, nggak terlalu rakus, nggak terlalu mata duitan banget. Jadi buku yang terakhir adalah The Psychology of Money. Ini gue bener-bener rekomen banget. Jadi kalau kalian sudah baca, ya boleh mungkin reread lagi tahun ini. Tapi kalau kamu belum pernah baca buku ini, ya gue rekomendasiin kalian langsung ke toko buku tercepat atau langsung cek aja link di bawah. Mungkin dari semua buku yang gue rekomendasiin pada hari ini yang menurut gue harus banget kalian beli. Yang pertama, yaitu ini. Jadi itu adalah 4 dan bonus 1 buku yang gue rekomendasiin ke kalian hari ini, yang kalian bisa baca di tahun 2025. Semua link dari buku-bukunya ada di deskripsi di bawah, jadi kalian tinggal klik-klik aja langsung bisa beli. Nah, buku apa lagi nih yang kalian mau lihat di channel ini, kalian bisa rekomendasiin di comment section below. Atau mungkin ada buku-buku yang kita mau bahas sama-sama, boleh juga kasih tau gue di comment section. Jadi sekian dulu video dari gue, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan share juga ke teman-teman kalian. I'm Brandon Lim, signing off, peace out.